Hari ini kita akan melanjutkan pokok pembahasan kita di dalam permasalahan seputar masalah khotbah, yaitu di dalam bagaimana membangun sebuah aplikasi pada sebuah khotbah. Bersama dengan saya, Pendeta Audi Octavian Senas, di dalam preaching presentasi. Aplikasi dalam sebuah khotbah adalah bagian yang menjembatani kebenaran firman Tuhan dengan kehidupan para pendengar. Dengan kata lain, aplikasi itu bersifat menjawab sebuah pertanyaan. Lalu, apa artinya ini bagi saya? Aplikasi yang baik bukan sekedar menjawab apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, tetapi menolong jemaat untuk berkata, inilah yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan saya. Berikut ini adalah beberapa penjelasan yang lebih terstruktur mengenai aplikasi di dalam sebuah khotbah. Izinkan saya ingin memulainya terlebih dahulu di dalam pokok definisi aplikasi. Aplikasi adalah penerapan kebenaran Alkitab ke dalam situasi nyata kehidupan jemaat. Jika eksposisi itu menjelaskan makna teks, maka aplikasi itu mengarahkan bagaimana makna itu harus dihidupi. Di dalam preaching presentasi, saya sering menyebutnya jika eksposisi itu disebut dengan konteks, menjelaskan sebuah makna tertentu, sedangkan aplikasi adalah konten yang mengarahkan bagaimana makna itu harus dihidupi. Sebagai contoh sederhananya, kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal ke-5 ke-44, maka konteksnya Yesus sedang memerintah para murid-muridnya untuk meneladani kasih Allah yang mengasihi semua orang, bahkan yang jahat. Maka di dalam kontennya, maka di dalam kita mengaplikasikannya, berarti kita dipanggil untuk mendoakan orang yang menyakiti kita, bukan membalas. Mungkin dengan memilih untuk mengampuni mereka yang telah menipu kita, yang telah menyakiti kita, bahkan menyalahartikan apa yang sudah kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, dari sini kita bisa mengerti bahwa tujuan sebuah aplikasi yaitu mengubah pengetahuan itu menjadi sebuah realita. Menolong jemaat untuk melihat relevansi firman Tuhan bagi kehidupan mereka. Bahkan aplikasi itu mencoba menyentuh hati dan kehendak, bukan hanya bersifat informasi yang ada di dalam alam pikiran. Tentu dengan kita menggunakan aplikasi, kita bisa menghidupi Injil di dalam konteks kita sehari-hari. Maka bentuk aplikasi itu bisa berupa ajakan langsung. Karena itu mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu sebuah ajakan. Ayo kita melangkah bersama. Itu sebuah ajakan. Atau mungkin bisa aplikasi itu bisa berupa sebuah pertanyaan. Pertanyaan reflektif atau refleksi. Adakah orang yang perlu kita ampuni hari ini? Adakah hati yang perlu kita koreksi di hati ini? Adakah hal yang menyakitkan Allah hari-hari ini di dalam kehidupan Anda? Mungkin kita bisa menggunakan contoh konkret. Ketika Anda merasa tidak layak di tempat pekerjaan, ingatlah bahwa Yesus pun mengampuni penderitaan mereka yang tanpa kesalahan. Atau mungkin kita mencoba melihat hal-hal yang bersifat lebih praktis. Langkah, tips yang lebih sederhana. Misalnya, kita berkata, mulailah minggu ini dengan menulis satu nama yang akan Anda doakan. Mari kita bersama di dalam waktu kita merenung bersama.
Siapa yang harus kita layani? Siapa yang harus kita perbuat? Kita ampuni. Dengan hal-hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, fungsi sebuah aplikasi bukan hanya menyampaikan sebuah firman Tuhan, tetapi kita tidak berhenti di situ, tetapi kita mencoba melihat, memikirkan bersama hal-hal apa saja yang harus bisa diterapkan oleh jemaat setelah mereka mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam video kita yang akan datang, saya akan mencoba melihat bagaimana menghubungkan eksposisi konteks itu dengan konten yang ada. Kiranya di dalam area pembukaan ini kita semakin sadar dan semakin mengerti bahwa sebuah kerangka khotbah di dalam kita menyusun sebuah khotbah tidak berhenti di dalam sebuah konteks, tetapi masih belum melangkah di dalam sebuah konten. Tuhan Yesus memberkati kita.